Ya, Flora 3 tahun yang lalu mengenai tanaman hias yang konon harganya sangat mahal, sangat fantastis, yaitu sekitar 100 juta rupiah. Atau harga per daunnya itu dibanderol sekitar 5 sampai 10 juta per daun. Tanaman ini dikenal dengan nama Monstera obliqua yang memang langka. Tapi ada juga tanaman yang mirip dengan jenis ini yang disebut dengan Monstera adansonii atau kita kenal dengan janda bolong yang juga ikut-ikutan digoreng harganya sehingga mempunyai harga yang juga mahal pada saat itu. Peneliti taksonomi LIPI di artikel ini mengatakan bahwa harga tanaman jenis ini sudah tidak masuk akal. Karena janda bolong jenis ini bukanlah tanaman yang langka dan dapat diperoleh dengan mudah. Harga yang mahal ini menurutnya hanya karena namanya yang sensasional, bentuknya yang unik, dan animo masyarakat yang pada saat itu sedang gemar berkebun di rumah selama pandemi. Hal inilah yang katanya dimanfaatkan oleh para pialang untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat yang mempunyai kebiasaan suka ikut-ikutan. Begitu besarnya kekuatan berita inilah yang membuat kita diajak terus berefleksi. Apakah kita sudah menjadi pembawa kabar baik yang sungguh membawa harapan sukacita? Atau kita justru ikut-ikutan dan menggiring banyak orang pada kesesatan dan bahkan kekonyolan? Pada hari Minggu biasa ke-29 ini, gereja juga memperingati Hari Minggu Misi Sedunia ke-97 yang mau mengingatkan pada panggilan kita masing-masing sebagai anggota gereja yang diutus untuk mewartakan kabar gembira Allah yang membebaskan, yang memanusiakan, yang memberi harapan di lingkungan sekitar kita melalui kepekaan dan keberanian untuk mengalami perjumpaan dengan siapapun juga di sekitar kita yang mungkin lagi terpuruk karena berbagai masalah yang mereka hadapi. Kepada merekalah kehadiran kita sungguh diharapkan dan menjadi tugas bermisi kita sebagai gereja yang mau mengubah ketakutan, kecurigaan, ketertutupan menjadi pribadi yang mau terbuka dan mau berbagi berkat kepada siapapun dari berbagai latar belakang manapun, karena kesadaran dan pengalaman kita sendiri tentang baiknya Tuhan yang sudah kita rasakan sampai saat ini. Hanya pribadi yang sungguh merasa diberkati oleh Tuhanlah yang memampukan kita untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang kita alami setiap hari. Kesaksian inilah yang memungkinkan kita untuk mengenalkan kebaikan Tuhan kepada mereka yang belum mengenalnya. Seperti Tuhan sendiri dalam bacaan pertama tadi yang mengenalkan dirinya kepada Kores, raja bangsa Persia yang belum mengenalnya. Tuhan berkenan untuk mengurapi Raja Kores meski ia adalah orang asing dan mempersenjatainya sekalipun ia tidak mengenalnya. Melalui berkatnya ini, Tuhan menyatakan dirinya kepada Raja Kores bahwa dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, orang tahu bahwa tidak ada yang lain di luarnya. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kabar baik inilah yang harus keluar dari mulut kita dan dari tindakan kasih kita yang selalu mewartakan kebesaran dan kebaikan Tuhan dan tidak ada yang lain. Dengan cara inilah kita sudah ikut ambil bagian dalam karya misi untuk berani bersaksi bahwa di dalam Tuhan akan selalu ada harapan yang membawa sukacita dan masa depan yang lebih baik. Marilah kita melihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memberikan kepada Kaisar apa yang wajib kita berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah, seperti yang Yesus sampaikan dalam Injil Matius hari ini. Dan salah satu tugas kewajiban kita sebagai pribadi yang sudah dibaptis adalah menjadi pribadi yang bermisi,
seperti pesan Paus Fransiskus dalam Minggu Misi tahun ini yang mengatakan, marilah kita berangkat pergi bermisi dengan hati yang berkobar-kobar, mata terbuka, dan kaki yang sigap melangkah. Kewajiban bermisi ini tidak hanya terwujud dalam kata-kata kesaksian yang kosong, tetapi seperti kata Paulus dalam bacaan kedua tadi, semoga kabar gembira yang kita sampaikan, yang kita wartakan, juga disertai dengan kekuatan Roh Kudus. Hanya dengan kekuatan Roh Kudus, kesaksian kita ini bisa berbuah dalam wujudnya yang nyata melalui doa, karya, dan amal kasih sebagai kesempatan bagi kita untuk ikut berpartisipasi dalam misi gereja. Jika para pialang tanaman bisa menyampaikan kabar konyol seperti harga tanaman janda bolong yang tidak logis, maka tugas kita saat ini untuk semakin giat melawan berita-berita yang menyesatkan dengan kesediaan dan keberanian kita untuk mewartakan kabar kebenaran tentang baiknya Tuhan dalam hidup kita yang selalu memberi kita harapan dan sukacita meski harus mengalami situasi yang gelap dan tidak ideal. Berita baik inilah yang kita butuhkan saat ini, dan bersama-sama kita akan dapat pulih dan bangkit kembali untuk membangun kemanusiaan kita yang sejati. Mengutip dari pesan Paus dalam Minggu Misi ini, marilah kita berangkat pergi untuk membakar hati orang lain dengan sabda Allah, membuka mata orang lain kepada Yesus dalam Ekaristi, dan mengajak setiap orang untuk berjalan bersama di jalan perdamaian dan keselamatan yang telah dianugerahkan Allah dalam Kristus kepada seluruh umat manusia. Selamat bermisi. Seperti nyanyian Mazmur hari ini, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku.